Assalamualaikum sahabat YouTube, kembali lagi dengan saya di channel Rizky Prio yang terus berusaha membagikan tutorial tentang perbaikan kulkas dan mesin cuci. Kali ini saya ada kulkas satu pintu yang lampu menyala tapi tidak dingin. Di sini ada suara gemericik seperti air menetes. Kulkas ini sebelumnya sudah diperbaiki 3 hari yang lalu, dingin beku normal, tapi 3 hari kemudian ini tidak dingin lagi. Pipa ini pipa pengisian freon, masih baru karena baru diservis 3 hari yang lalu. Mesin masih bergetar. Di sini ada pipa keluar, pipa kondensor ini. Ini tidak hangat. Harusnya di sini dingin. Langsung saja dimulai melepas penampung air. Dan yang pertama, ini saya akan memotong di pipa balik. Kalau di sini tidak keluar semburan freon, maka ada kebocoran di jalur freon, dan kalau ada semburan kemungkinan mampet. Ternyata tidak ada semburan dan sudah habis ini freon. Ini teman-teman, freon sudah tidak keluar dari pipa balik ini, tidak ada semburan. Dan yang keluar oli sudah naik. Saya akan memotong di bagian pipa kondensor. Pipa kondensor ini saya potong. Saya akan memfreshing, dilepas, dipasang pentil. Saya akan melepas mesin juga. Ini teman-teman, setelah saya pressing di jalur kondensor, di sini saya potong dan saya buntu. Saya pasang pentil. Ternyata jarum terus turun. Artinya kondensor bocor. Harus diganti. Ini kondensor eksternal 8U. Kondensor asli ini tidak dipakai lagi karena sudah bocor di dalam. Ini langsung dipotong saja dan dilipat ke dalam. Ini juga filter tidak diganti saat memperbaiki, maka hasilnya juga kurang baik. Mesin ini sebelum dipasang lagi dikontrol atau dicek olinya, kalau perlu ditambah atau diganti yang baru. Sambil lanjut teman-teman, untuk mendukung channel ini silahkan like dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin. Atau mungkin ada bagian yang terlewat, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Filter harus baru, tinggal dilas ini teman-teman.
Filter yang masih panas jangan dinyalakan, didinginkan dulu dengan kain basah supaya aman. Ini sudah dingin, coba dinyalakan. Angin sudah keluar dari pipa kapiler, pipa vakum. Untuk mengecek kapiler yang ke evaporator, ini dibuntu lagi dengan tang pipa vakumnya, kemudian dicek di jalur pipa hisap. Sudah keluar angin, dan oli ini banyak mengendap di evaporator. Ini harus di flushing. Untuk mempercepat mengeluarkan oli, saya akan flushing dengan gas LPG yang lebih murah. Tapi untuk meniru cara ini lebih baik perhatikan jangan dekat dengan percikan api, atau lebih aman di luar ruangan. Ini teman-teman, banyak yang menyebut melon si hijau. Melon si hijau ini murah dan proses cepat untuk mengeluarkan oli. Ini saya sambung dari regulator dengan selang yang sudah saya pasang pentil. Gas sudah mulai masuk, ini kondensor sudah hangat. Kemudian untuk pipa balik, pipa besar, ini ditutup dengan jari sampai ada tekanan yang kuat. Tekanan semakin kuat, sambil dicek keluarkan sedikit. Gas ditutup dan dilepas untuk selang yang masuk ke kompresor. Ini semakin mendorong, kondensor sudah panas. Kemudian dilepaskan. Wow, banyak banget olinya. Diulang lagi, pasang lagi selangnya dan dimasukkan lagi gas. Seperti ini diulang sampai bersih. Ditutup lagi. Ini semakin kuat mendorong. Oli ini masih banyak. Sampai yang keluar hanya gas LPG. Teman-teman, ini sudah bersih. Yang keluar sudah gas LPG. Setelah dilakukan berulang, perhatikan, ini oli sudah tidak keluar. Sudah siap diisi freon. Ini pipa saya sambung dulu. Ini pentil pengisian freon dan pipa balik sudah saya las. Coba dihidupkan. Untuk vakum, saya menggunakan vakum body. Angin dari pipa kapiler, pipa vakum dari filter sudah keluar. Sambil menunggu sampai anginnya habis, tidak keluar lagi, ini pasang selang manifold.
disambung ke pentil pengisian freon. Selang ini warna kuning yang lurus ke jarum analiser. Dikuatkan lagi untuk nepelnya. Kemudian keran manifold ini ditutup, jarum turun, jarum analiser ini nanti turun sampai di bawah 0 PSI. Jarumnya turun perlahan. Angin masih keluar kecil. Kita siapkan cairan metil. Untuk kulkas 1 pintu sering saya isi 1 garis dari botol ini, 1 garis. Ini bisa untuk mengecek kalau angin masih keluar. Ini ada gelembung udara. Ditunggu dalam waktu normal, ini 20 menitan. Kalau lebih dari 20 menit masih ada gelembung udara, kemungkinan las-lasan masih bocor. Ini teman-teman cek kembali, dan air sudah tenang, tidak ada gelembung udara, dan jarum analiser turun di bawah 0 PSI. Kemudian listrik dicabut dan cairan metil dimasukkan. Ini menghisap sendiri dari pipa vakum sampai habis. Habis, pipa ini dipres tutup dengan tang dulu, dijepit. Untuk lebih sempurna ditutup dengan las. Dilas untuk ujung pipa kapiler. Dinginkan dengan kain basah. Jarum ini harus tidak bergerak. Ini artinya tidak bocor di bagian las atau yang lain. Langsung ini dipasang freon. Harus kuat. Sebelum kulkas dihidupkan, freon dimasukkan. Ini dibuka dulu. Dan sebelum ke kulkas, ini dibuka untuk membuang angin, supaya freon tidak tercampur dengan udara kosong. Cukup dikuatkan lagi, kemudian keran dibuka. Ini sudah mulai masuk
jarum naik. Ini freon sudah masuk. Ini nanti sampai turun. Ini belum dinyalakan kulkasnya, sambil menunggu freon ini atau jarum analiser ini mulai turun. Jarum sudah turun dan kemudian ditutup untuk keran freon. Langsung listrik dinyalakan. Sudah hidup dan jarum sudah turun. Ini nanti mendekati 0 PSI untuk jarum analiser. Dilihat untuk ampernya, ampere 0304. Dimasukkan kembali untuk freonnya sampai di antara 10 PSI. Cek kembali untuk ampere. Ini ampere sudah jalan antara 04 sampai 06. Saya kunci dulu. Ini 12 PSI. Dicek dulu untuk evaporator. Sudah dingin saat pintu dibuka. Ini sudah bersalju. Sudah merata. Proses terakhir yaitu melepas freon kaleng dan mengunci pentil pengisian freon. Potong pipa kapiler pentil ini. Ini mudah karena memakai pipa kapiler. Cukup dijepit dengan tang, kemudian ditutup dengan las. Ini kondensor hangat sampai ke filter, dan pipa balik ini terasa dingin. Ini saya las untuk lebih sempurna. Baik sahabat YouTube, perbaikan kali ini sukses. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita bisa jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.